Sebenarnya di dalam perjanjian Abraham itu isi perjanjiannya apa? Nah, saudara-saudara, perjanjian Abraham ini bermula dari ada janji Allah kepada Abraham waktu dia menyuruh Abraham keluar dari kampung halamannya. Suruh tinggalkan kampung halamannya di Ur Kasdim di Haran. Lalu di ayat yang kedua, Kejadian 12. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi Allah memulai dengan memberikan sebuah janji. Nah, karena ada janji itu Abraham meninggalkan kampung halamannya bersama dengan Lot. Tapi nanti kita melihat bahwa terjadi konflik antara Abraham dan Lot dengan gembala-gembalanya. Lalu Lot disuruh pilih. Lot pilih semua tempat yang subur. Abraham belakangan. Nah, setelah Lot pilih yang baik terpisah, tiba-tiba Tuhan muncul lagi dan berikan janji lagi. Pasal 13 ayat 14 sampai 17. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu itu selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Tuhan janji panjang lebar, kasih keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Masalahnya Abraham tidak punya anak. Lalu dia mengeluh, Tuhan, saya akan mati tanpa anak. Harta begini banyak, siapa yang dapat terima ini warisan? Paling-paling hambaku Eliezer itu yang akan terima. Sedangkan saya tidak punya anak. Pada saat itu Tuhan muncul lagi dan meneguhkan janji lagi. Itu di Kejadian pasal yang ke-15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Itu Kejadian 15. Jadi mulai dari pasal 12, lalu pasal 13, lalu pasal 15, masuk Kejadian pasal 17, kembali lagi janji ini diberikan. Ya, Kejadian 17 ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Daripadamu akan berasal raja-raja. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Pasal 17. Pasal 18. Kembali lagi janji ini dikumandangkan. Kejadian 18 ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Tapi karena tidak sabar, Hagar akhirnya muncul dan lahirlah Ismail. Nah, karena Ismail sudah muncul dari Hagar, maka Abraham mulai sayang dan dia pikir bahwa keturunannya akan turun dari Ismail. Tapi Tuhan kembali meneguhkan, bukan. Yang Tuhan maksudkan bahwa dia akan mempunyai bangsa yang besar bukan dari Ismail, tapi dari Ishak. Karena itu usir Hagar dan Ismail. Kejadian 21 ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, Ismail dan Hagar. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Di Kejadian 22 Allah suruh naik ke gunung persembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dan ternyata Abraham taat. Begitu Abraham taat, biarpun tidak jadi menyembelih Ishak, tapi karena ketaatan itu kembali lagi janji itu dikumandangkan. Pasal 22 17-18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat.
karena engkau mendengarkan firman-Ku. Maka pasal 12, pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 18, pasal 22 hanya janji. Maka di sini kita bisa lihat ada begitu banyak janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kalau kita menganalisa semua janji ini, boleh kita sebut janji itu sebagai janji berkat. Nah, janji berkat ini ada dua jenis di dalam. Pertama, janji untuk mendapatkan berkat. Dan yang kedua, janji untuk menjadi berkat. Ya, sekali lagi, janji untuk mendapat berkat, kita sudah lihat, dan janji untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan seluruh kaum di muka bumi. Perhatikan Kejadian 12 ayat 2 dan 3, lihat kata-kata yang saya garis bawahi, engkau akan menjadi berkat. Lalu di ujung ayat yang ketiga, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pasal 18 ayat 18, oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Jadi Abraham bukan hanya mendapat berkat, tapi karena dia semua kaum di muka bumi dapat berkat. Artinya dia jadi berkat. Dia menjadi saluran berkat. Jadi ingat saudara ya, berkat itu bukan hanya soal dapat berkat. Tapi saudara jadi berkat itu juga berkat. Kalau saya tidak punya uang, tiba-tiba datang Bapak kasih saya uang, saya dapat berkat. Tapi tahu-tahu saya ada uang, saya lihat orang miskin di sana, saya kasih. Itu juga berkat bagi saya. Berkat karena saya menjadi berkat. Ini disebut janji berkat. Nah, dari sudut pandang yang lain kita dapat melihat bahwa berkat Abraham itu juga bisa dibagi dua lagi. Jadi tadi ada bisa dibagi, berkatnya itu bisa mendapat berkat dan menjadi berkat. Tapi dari jenis berkat itu kita juga bisa melihat ada berkat jasmani yang bersifat nasional, yaitu mereka akan mendapatkan tanah Kanaan. Ya. Tapi ada berkat yang bersifat rohani, bahwa mereka akan menduduki kota-kota musuhnya, dari keturunannya lahir raja-raja, mereka akan mendiami Kanaan sampai selama-lamanya. Ini berkat nasional. Makanya biarpun mereka sudah dihancurkan berulang-ulang pun tetap kembali lagi ke tanah Israel. Dihancurkan terakhir tahun 70, 5 Agustus tahun 1970. Muncul kembali 14 Mei 1948. Sampai hari ini ada. Itu janji yang bersifat nasional. Tapi saudara-saudara, ada janji yang bersifat rohani. Yaitu menjadi berkat bagi seluruh dunia. Ya, nanti sebentar saya akan perjelas itu. Nah saudara-saudara, tapi ada yang janggal. Kalau saya sama Pak Tofel bikin perjanjian, saya kasih Pak Tofel ini. Pak Tofel kasih saya apa? Harus ada kan? Kalau tidak ada namanya bukan perjanjian. Itu sumbangan. Ya kan? Nah yang kita lihat Tuhan hanya kasih ini, Tuhan kasih ini, Tuhan berkati ini, Tuhan janji ini, janji itu. Tapi dari pihak Abrahamnya, ini kan perjanjian, harus ada dari pihak Abraham dong. Perjanjian itu melibatkan dua pihak. Nah, sekarang kita lihat pasal 17. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Ayat 4, dari pihakku, berarti ini pihak pertama, Tuhan. Inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 8, aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 9, lalu firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku turun-temurun. Jadi ada dua pihak. Pihak Allah, dia berjanji memberikan segala berkat jasmani, rohani, berkat yang sangat luar biasa untuk Abraham dan keturunannya. Sedangkan dari pihak Abraham, kalau saudara lihat kata-kata yang saya garis bawahi tadi, aku akan menjadi Allahmu, Allah Abraham, dan Allah keturunanmu. Berarti dari pihak Abraham, mereka harus menerima Allah, Yahweh, sebagai Allah mereka, sebagai Tuhan mereka. Ayat 8, aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka harus menerima Allah sebagai Allahnya mereka. Maka kalau Israel, kalau Abraham dan keturunannya menerima janji ini atau terikat janji ini, itu berarti hanya Yahweh yang boleh mereka sembah. Tidak boleh sembah bangsa lain. Kalau menyembah Allah lain, itu sama dengan melanggar perjanjian. Kalau mereka berbakti kepada Allah lain, itu melanggar perjanjian. Kalau mereka melayani Allah lain, itu melanggar perjanjian. Mereka hanya boleh menyembah satu Allah. Mereka hanya boleh berbakti kepada satu Allah, hanya boleh melayani satu Allah. Itu perjanjian. Keluar dari itu pelanggaran terhadap perjanjian. Itu isi perjanjiannya. Paham? Ini perlu dipahami. Ingat ya, Kristen itu bukan hanya soal apa yang kau lakukan, tapi apa yang kau percaya dan kau pahami.
Kalau apa yang kau lakukan kau jadi orang baik tapi bodoh. Ya, harus apa yang kau pahami. Tapi tidak dilakukan maka kau jadi orang pintar tapi jahat. Maka dua-dua itu diperlukan. Apa yang kau lakukan dan apa yang kau pahami. Yang sekarang saya jelaskan ini supaya kamu memahami, kita memahami apa yang kita percaya. Ya, jadi itu isi perjanjiannya begitu. Tuhan akan dari pihak Tuhan kasih segala berkat ini. Dari pihak Abraham, dia dan keturunannya harus mengakui, harus menerima Allah sebagai Allah mereka, satu-satunya beribadah dan melayani dia.